Wow. Striker yang sudah mengemas 2 gol bagi timnas Olaromeni sudah tiba untuk mengikuti pemusatan latihan timnas. Pemusatan latihan rencananya mulai 26 Mei. Olaromeni mengaku ini merupakan kunjungan pertamanya di Bali. Penyerang 24 tahun ini menyebut pertandingan melawan Tiongkok dan Jepang saat penting untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Thank you.我们确实还非常感谢协会这边能够短时间内促成我们这次在迪拜的集训。 Media Cina 163 membuat pernyataan yang mengejutkan. Mereka menyebut timnas Indonesia bukan lagi tim dari Asia Tenggara. Alasannya, karena pelatih Patrick Kluivert memanggil 19 pemain naturalisasi untuk menghadapi Cina di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lu pernah gak sih membayangkan 1% pun bahwa timnas kita bisa mencapai level seperti sekarang ini? Enggak, kalau nanya gue enggak. Sama sekali gak pernah ada feeling? Enggak. Kita selama bertahun-tahun, tiap kali ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, main di Jakarta gitu, kita nge-treat itu sebagai one off match. ini adalah kesempatan kita nonton pertandingan gitu kan. Kita nggak mikir jauh tuh. Sampai pada waktu kita masuk ke grup yang sekarang pun, ke round 3 sekarang ya. Itu juga ya udah gitu. Kita sebenarnya nggak ada ekspektasi juga gitu. Tim kita lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya gitu. Kita punya tambahan pemain yang kualitasnya beberapa di atas dari pemain yang selama ini kita miliki gitu. Dalam hal ini gue merasa supporter dan fans itu ekspektasinya itu bukan datang dari mereka sebenarnya. Datang dari mereka. Kenapa? Kita tuh bertahun-tahun dalam tanda kutip ini itu udah nerimo aja sebenarnya. Betul. Tapi kan ternyata kita ada faktor lain yang membuat kita dare to believe gitu kan. Nah, apa faktor apa itu? Ya satu memang tambahan pemain diaspora. Udah pasti. Bahkan pemain lokal pun gue juga rasa demikian, Bung Binder. Pemain lokal kita tuh lebih bagus dibandingkan negara sebelumnya. Yang berada di skuad timnas. Yes. Di atas kertas pun peluang untuk lolos Piala Dunia masih terbuka. 5, 6, 7 tahun yang lalu mimpi aja nggak berani kita. Nggak ada itu kalimat-kalimat yang benar-benar. Mimpi kita apa? Juara AFF, juara SEA Games. That's it. Mimpi aja kita lolos kualifikasi udah luar biasa, iya kan? Sekarang lu bisa ikut Piala Dunia, dan itu tetap nggak di-appreciate, tetap nggak dihargai. Lu semua pelatih ABC, seandainya dia minta Erick Thohir, Pak saya mau pelatih ini. Kalau Erick Thohir bilang tidak, nggak datang itu pelatih. Pemain itu nggak datang. Betul. Iya kan? Dan kalau lihat semua Belanda datang kan. Yang orang lihat fokusnya hanya ke timnas, padahal dia datengin Van den Berg untuk U23, Jordi Krang untuk technical director, sudah bahas pembinaan seperti apa. Karena ini belum ada hasilnya diabaikan, padahal kerja juga kan? Lagi dikerjakan. Lagi dikerjakan karena nggak ada hasilnya, seolah-olah nggak kerja. Dan kadang-kadang orang-orang merasa bahwa karena itu tidak tersampaikan, jadi tapi kan gini, balik lagi, tidak semuanya urusan dapur ini orang harus tahu. Betul. Nah, karena di masyarakat Indonesia ini rasa tidak percaya itu sangat tinggi. Jadi kalau ada apa-apa pikirannya negatif. Oh lu disuap, lu dibayar ini. Kemarin gue taping sama Komik 8. Oke? Dia tanya, Coach lu kan deket sama Erick Thohir. Ya lumayan deket as a professional. Dalam arti I can call him anytime. Oke? Dia bilang, kok lu nggak mau tanya Dirtek yang baru siapa? Nggak, gue bilang itu nggak etis. Bahwa gue kenal seseorang bukan berarti gue harus tahu semuanya kan. Harus gue tanya A1 harus tanya semua, enggak. Dirtek tunggu aja waktunya.
Media Cina 163 membuat pernyataan yang mengejutkan. Mereka menyebut timnas Indonesia bukan lagi tim dari Asia Tenggara. Alasannya, karena pelatih Patrick Kluivert memanggil 19 pemain naturalisasi untuk menghadapi Cina di matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam artikelnya, media tersebut menulis dengan sinis, "Melihat skuad timnas Indonesia, maka Anda tidak bisa menganggap mereka sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih layak disebut tim asal Belanda." Lebih lanjut, mereka menambahkan bahwa naturalisasi besar-besaran yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk satu hal yang sangat jelas, lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan, menurut mereka, Indonesia juga punya target lebih jauh lagi, yakni mampu bersaing di panggung dunia. Tapi jika kita telah lebih dalam, apa yang mereka sampaikan bukan sekadar kritik. Di balik kalimat-kalimat tajam itu, terselip rasa iri. Sebab dalam waktu yang sangat singkat, Indonesia mampu melesat dan bahkan melewati posisi Cina dalam peta kekuatan sepak bola Asia. Di sisi lain, Cina sendiri mengakui bahwa mereka ingin mengikuti jejak Indonesia. Namun masalahnya, federasi sepak bola mereka kesulitan mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas seperti yang dimiliki Indonesia. Cina bukan satu-satunya yang menyadari ini. Beberapa negara ASEAN pun mulai memberi pengakuan terbuka bahwa strategi Indonesia sangat efisien. Dalam waktu singkat, timnas Garuda berubah menjadi kekuatan baru yang nyata. Uniknya, langkah Indonesia ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara kuat seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Spanyol, hingga Maroko. Semua negara besar itu juga menggunakan jasa pemain diaspora, bahkan tak sedikit yang bukan berdarah langsung negara tersebut. Namun yang membedakan Indonesia, federasi sepak bolanya sejak awal sudah menegaskan bahwa hanya pemain yang memiliki darah dan ikatan emosional yang akan dinaturalisasi. Tidak asal ambil, tidak sekadar melihat performa, tapi juga sejarah dan koneksi dengan negeri ini. Dan kini, bukan hanya Cina yang tampak khawatir. Media dari Australia pun mulai memberi perhatian lebih. Mereka bahkan menyebut kualitas Indonesia kini sudah berada di atas level Australia. Secara pasar pemain atau market value, skuad Indonesia sudah melewati skuad Socceroos. Hal ini cukup menarik, mengingat dalam pertemuan terakhir antara Australia dan Indonesia di ajang kualifikasi, skor akhir menunjukkan 5-1 untuk kemenangan Australia. Tapi ketika media Australia membedah permainan secara objektif, mereka justru mengakui bahwa Indonesia tampil luar biasa. Skor besar itu tidak mencerminkan dominasi. Justru sebaliknya, Australia disebut sangat beruntung karena bisa mencetak gol dari sedikit peluang yang ada. Indonesia disebut sebagai tim baru lahir, namun sudah mampu menggempur Australia sepanjang pertandingan. Meski kalah secara skor, permainan timnas Indonesia dinilai lebih agresif, lebih penuh intensitas, dan lebih berani. Faktanya, sepanjang laga itu, 11 pemain Australia dipaksa bertahan total. Mereka bermain sangat defensif, bahkan setelah unggul 1-2 hingga 4 gol. Australia tahu jika mereka bermain terbuka, bisa jadi mereka akan menjadi lumbung gol bagi Indonesia. Yang lebih menarik lagi, menurut analisis media Australia, puluhan ribu supporter tuan rumah sempat terdiam. Mereka khawatir jika Indonesia mencetak 1 gol balasan, maka momentum akan berubah total. Dan benar saja, saat Indonesia mencetak gol satu-satunya di laga itu, tensi langsung naik. Australia tidak berani ambil risiko. Pemain Indonesia menyerang tanpa henti. Dan itu yang kini menjadi pembeda besar antara Indonesia dan negara-negara lain. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana jika Indonesia diberi waktu 3 tahun ke depan untuk menyempurnakan timnya? Jika sekarang saja sudah bisa membuat panik Australia dan membuat Cina gemetar, maka 3 tahun mendatang, timnas Garuda bisa jadi ancaman nyata di Piala Dunia. Salah satu pengakuan paling mengejutkan datang dari media Australia. Dalam salah satu laporan terbaru, mereka menyebut bahwa market value atau nilai pasar pemain Indonesia kini sudah melampaui skuad Australia. Bahkan meski sempat kalah telak 5-1 dari Australia, analisis mereka menyatakan bahwa dari segi kualitas permainan, Indonesia sudah menyamai bahkan melampaui Australia. Ini bukan sekadar pujian kosong. Mereka menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang baru lahir. Artinya, meskipun masih sangat muda dalam struktur dan sinergi, permainan Indonesia sudah menyuguhkan kualitas yang tidak biasa. Ini menandakan bahwa potensi perkembangan Indonesia masih sangat besar. Bila dalam kondisi baru dilahirkan saja, Indonesia sudah bisa tampil seperti ini. Bayangkan bagaimana bentuk kekuatan mereka 3 tahun ke depan.
Saat para pemain sudah menyatu, strategi semakin matang dan mental bertanding terbentuk dengan sempurna. Analisa dari media Asia lainnya juga menyuarakan hal senada. Indonesia dianggap sebagai satu-satunya negara di Asia yang mengalami perkembangan paling pesat dalam 2 tahun terakhir. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan utama di benua Asia. Dan ketika negara-negara besar di kawasan mulai merasa cemas, itu artinya Indonesia berada di jalur yang benar. Kemajuan yang membuat mereka iri, strategi yang membuat mereka resah, dan visi besar yang membuat mereka mulai menengok apa yang sedang dilakukan oleh PSSI. Pertanyaannya kini bukan lagi, mampukah Indonesia bersaing di Asia? Tapi lebih kepada, siapa yang bisa menghentikan laju pesat timnas Indonesia dalam waktu dekat? Karena sejauh ini, jawabannya masih belum ada. Dan satu hal yang pasti, kritik atau sindiran dari luar justru menjadi bukti bahwa langkah Indonesia saat ini sedang diperhatikan, dipantau, dan diam-diam ditakuti oleh banyak pihak, termasuk oleh China. Inilah mengapa banyak media Asia kini menyebut Indonesia sebagai negara dengan perkembangan sepak bola tercepat di kawasan. Dalam segala aspek, kualitas pemain, gaya bermain, intensitas, bahkan mental bertanding, Indonesia menunjukkan lonjakan luar biasa. Ini adalah buah dari rencana panjang, dari keberanian federasi menjemput pemain keturunan, dan dari dorongan masyarakat yang semakin besar terhadap sepak bola nasional. Indonesia kini bukan hanya tim kuda hitam, tapi calon raksasa baru Asia. Tim yang dulu diremehkan kini mulai ditakuti. Dari China sampai Australia, semua mulai memperhitungkan langkah Garuda. Dan yang paling menarik, Indonesia masih baru memulai. Mereka belum mencapai puncaknya. Yang kita lihat hari ini baru fondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika fondasi ini terus diperkuat dan arah pembangunan tim nasional terus dijaga, maka bukan hal mustahil melihat Indonesia berdiri sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, atau bahkan melampaui mereka. Timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Mereka sudah berubah menjadi pesaing serius, dan dunia pun mulai membuka mata. Itulah yang menggambarkan kenyataan terbaru soal Timnas Indonesia. Sindiran yang justru membuktikan ketakutan lawan dan pengakuan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang dibangun hari ini untuk mengguncang dunia esok hari. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.